Dan selanjutnya nih, kita masuk ke sesi Q&A. Kalian pasti tahu kan, beberapa hari yang lalu tuh udah ada tempat buat kalian untuk tanya-tanya di Instagram OSIS. Itu udah berapa ya? Aku lupa sih, kayaknya berapa hari yang lalu. Nah, itu udah dipilihin pertanyaan-pertanyaan yang lumayan menarik perhatian aku sendiri sama tim-tim kita yang lain. Nah, langsung aja deh kita bacain pertanyaannya ada apa aja. Nah, untuk tim kita bisa minta tolong Q&A-nya. Oke, di sini aku ada berapa sih ya? 8 atau berapa ini? Berapa pertanyaan yang bakal Kak Anastasia jawab. Nah, untuk Q&A ini nanti bakal dipilih random sama Kak Anas. Jadi kayak ya udahlah, yang mana aja yang dipilih, yang itu yang bakal dijawab. Nah, Kak Anastasia bisa minta tolong untuk pilih. Oke, ini first question. Apa ya kira-kira? Wah, ini udah harusnya ini di terakhir sih sebenarnya. Pesan untuk extracurricular English Club ke depannya. Pesannya semoga EC semakin maju, semakin banyak yang minat, semakin baik, pokoknya semakin yang baik-baik aja ya. Ya, semakin banyak yang minat. Jujur aku sekarang jadi berminat, tapi kayaknya udah terlambat sih karena aku udah kelas 11 dan ini juga udah semester 2 pertengahan, jadi sepertinya tidak ada kesempatan lagi. Nah, buat adik-adik kelas atau misal ya sih buat adik kelas yang pasti nanti di tahun ajaran baru pengen misalnya gabung ke English Club, nanti bakal aku kasih tahu kalian kepoinnya di mana, karena ya, English Club itu sangat menarik sekali sebenarnya. Oke, next question. Ini pertanyaan kedua, itu adalah ini kayaknya sama deh kayak pertanyaan aku yang pertama tadi. Apakah cita-cita Kak Anas berkaitan sama ekskul ini? Tadi udah ya. Sama, jadi ya intinya gitu. Kalau aku belum tahu banget mau cita-cita jadi apa. Tapi kalau yang bahasa Inggris, yang tentang bahasa Inggris mah aku oke-oke aja. Pokoknya kalau udah bahasa Inggris pasti oke. Soalnya aku juga suka gitu ya. Ya pokoknya love bahasa Inggris gitu. Nah, ini langsung aja deh kita pilih lagi. Oke. Next question again. Ini adalah pengalaman penting dan berkesan selama ikut ekskul. Nah, ini jujur aku tadi pengen nanya tapi ternyata udah ada di segmen Q&A. Sekarang langsung aja dijawab sama Kak Anas. Ada gak sih pengalaman berkesan? Itu sih Ece dulu pernah ada kayak studi banding. Wah, keren. Ya, itu studi bandingnya kita ke kampung Inggris atau kampung Pare. Kalau orang yang nggak tahu ya, kampung Pare lah, itu di sana kita belajar bahasa Inggris, dikelompokin jadiin satu kelompok, jadi berapa kelompok gitu, terus nanti kita belajar Inggris bareng-bareng. Terus pas balik itu kita mampirnya ke monumen Simpang 5 Kediri. Itu sih lumayan berkesan ya, soalnya asik aja gitu. Aku baru pertama kali dengar ekstrakurikuler ngajak study tour. Sebagai anak yang bukan member of English Club merasa sangat iri gitu. Oh ya, karena aku kan gak seangkatan sama Kak Anas sih sebenarnya. Terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bisa tolong dipilih lagi. Next next question again. Itu adalah, nah ini juga cukup menarik sih. Di English Club itu diajarin apa aja? Apakah sama kayak waktu kita di di kelas-kelas? Kalau menurutku sih enggak ya, lebih detail aja gitu kalau di English Club. Soalnya aku sendiri kan juga masuk di tim debate, jadi yang diajarin juga debate-nya. Soalnya ada 3 kelas juga kan dulu. Yang pertama kelas yang basic, yang kedua kelas speech and storytelling, terus yang ketiga kelas debate, kelasku. Kalau yang mungkin yang lainnya kayak yang debate itu kan kita belajarnya debate, terus yang storytelling, speech itu kan ya belajarnya yang speech sama storytelling. Terus kalau yang basic ya mungkin belajar basic aja gitu. Jadi lebih kayak tergantung kemampuannya sih lebih tepatnya. Sumpah ini
menarik banget sih, jujur aku jadi pengen ikut gitu tiba-tiba. Kita sih Udah terlambat Kak masalahnya. Karena dulu waktu kelas 10 itu kan aku offline, bener-bener offline, online. Full online. Jadi nggak tahu kayak ini ekskulnya kayak gimana sih, ini ekskulnya kayak gimana sih. Jadi kayak bener-bener nggak tahu kegiatan di sekolah itu apa aja isinya gitu. Makanya ya udah gitu, nggak join English Club. Ternyata seseru itu ekskulnya. Kalian yang kelas 10 kayaknya yang pengen ikut ekskul, siapa tahu nanti kan English Club ngadain study tour lagi nih tahun depan, kalau misalnya corona udah nggak ada gitu atau dunia udah lumayan membaik, siapa tahu nanti English Club bakal ngadain study tour lagi. Kalian harus join sih menurut aku. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini masih ada 4. Oke, ini langsung aja dibuka. Biasanya ekskulnya itu di hari apa aja? kalau waktu aku dulu EC itu di hari, kalau nggak salah hari Rabu atau Kamis gitu, soalnya udah lupa ya, 2 tahun yang lalu. Terus itu EC-nya itu sepulang sekolah, jadi pulangnya sore gitu, seminggu sekali. Mungkin agak capek sih, tapi kayaknya seru sih. Nggak mungkin capeknya, bisa aja abis itu langsung hilang abis ikut ekskul. Oke, terus lanjut pertanyaan selanjutnya, bisa tolong pilih lagi. Oke, ini pertanyaan ke berapa sih tadi, nggak tahu deh, lupa. Ini adalah, nah, di English Club itu mostly pakai accent British or American or campuran? Kalau aku sih prefer yang campuran, soalnya kalau British itu kan lumayan susah ya. Terus kalau yang American itu kan lumayan gampang gitu, kayak yang biasa aja, kayak kita ngomong bahasa Inggris gitu, accentnya lebih enak kalau pakai American. Tapi aku sih campuran, se-comfortnya aja gitu. Tapi kalau kalian yang mau yang pengen daftar terus belum terlalu jago bahasa Inggrisnya sih, nggak usah khawatir ya, soalnya masih bisa kok dicampur pakai bahasa Indonesia biasa. Intinya gitu. adalah kita sama-sama belajar bahasa Inggris di English Club. Yep. Nah, kalau tadi kan aksennya Kak Anas sendiri pakainya campuran kan, mix and match gitu, kayak ya kalau nyaman pakai British ya udah British, kalau American ya American. Nah, kalau kalian di rumah mungkin lebih kalian di rumah ya, pokoknya kalian di rumah yang nonton atau dengerin podcast ini, pokoknya dimanapun, mungkin lebih sering pakai American gak sih? Karena jujur di SD juga aku diajarinnya lebih ke American. Kalau Kana sendiri mungkin American juga jadi kayak lebih enak. Ya, American lebih gampang didengar gitu loh, lebih familiar juga lebih familiar di telinga kita orang Indonesia gitu kan. Oke, ini tinggal 2 pertanyaan lagi, karena bisa pilih lagi. Ini untuk Kak Anas sih. Ya emang untuk Kak Anas sih. Kata-kata dalam bahasa Inggris atau quotes. Kak Anas punya quotes favorite gitu? Do what you love and do it a lot. Ya intinya lakuin apa yang kamu suka sih, supaya ya kita bisa mengembangkan itu, begitu sih intinya. Tapi in a positive way ya, kalau yang ngejelek-jelek ya jangan dilakuin terus. Oke. Jadi intinya adalah apa yang kalian suka, selama itu positif atau membawa pengaruh positif buat kalian, lakuin terus. Kayak misalnya kalian suka bermusik atau misalnya olahraga, ataupun misalnya suka mathematics atau science gitu, asah terus bakat dan kemampuan kalian supaya nanti di masa depan siapa tahu bisa berguna buat ya kita. Berguna, misalnya jadi musisi atau atlet mungkin, atau apapun itu gitu. Kita nggak ada yang tahu kan masa depan kayak gimana, jadi keep do it gitu. Nah, ini last question. Ini langsung aja ya aku bacain, yaitu ini lebih ke cerita sih sebenarnya. Anggota ekstrakurikuler zaman Kak Anas waktu itu kayak gimana? Anggota ekstrakurikuler zaman aku dulu, menurutku lumayan banyak sih dulu, soalnya sampai 3 atau 4 kelas gitu kalau nggak salah. Jadi lumayan banyak peminatnya. Kalau kalian pengen, ya itulah, lumayan banyak banget, malah kayak kayak kelas biasa aja gitu.
Jadi kelas itu ada berapa anak gitu, kayak kelas biasa, lumayan banyak banget. Nah, karena sendiri punya, kalau zaman sekarang nih bilangnya bestie kan. Nah, punya bestie nggak sih waktu ikut Punya ekskul ini? dong. punya cuman kayaknya beda kelas. Sekolah, oh ya pasti sekolah di sini juga Iyalah. sih. Nah, sekelas ya. Ada yang sekelas, ada yang nggak sekelas. Bestiku sekelas sih. Oh, sekelas. Nah, buat bestinya Kak Anas bisa say hi atau ada something yang mau diucapin gitu? Iya, say hi aja ya. Ya. Halo bestie gitu aja ya. Hai bestie. Gak usah sebut merek. Ya, yang merasa bestinya Kak Anas, silahkan notice diri sendiri. Oke. Yap. Nah, gak terasa Q&A-nya udah habis. Jadi aku nggak bawa pertanyaan lagi. Nah, tapi aku ada pertanyaan secara personal sih, kayak aku pengen nanya gitu sama Kak Anas. Nah, Kak Anas sendiri punya tips atau gimana sih tips belajar Kak Anas waktu dulu belajar bahasa Inggris? Kalau aku dulu kan belajarnya mandiri, pakainya lagu, kalau enggak film. Jadi kalau film ya nonton aja gitu sambil liatin subtitlenya gimana. Terus kan juga ada, kalau ngomong juga diperhatiin aja, dengerin aja pronunciasinya kayak gimana. Terus kalau musik kan malah lebih enak lagi ya. Kita cuman dengerin terus sambil nge-scroll aja liriknya kayak gimana, terus kita translate sendiri gitulah. Intinya enak aja gitu, yang dibawa enjoy aja lah. Nah, jadi dari yang Kak Anas sampein tadi, aku ngerangkum dua hal yang buat kalian yang belajar bahasa Inggris secara otodidak itu, pertama lewat lagu, entah yang pastinya lagu western kan ya. Yep. Terus sama nonton film. Jadi lebih ke kebiasaan aja sih. Nanti kalau misalnya nanti lama-lama juga nanti lama-lama juga ngerti gitu. Mereka ngomongin apa atau mereka ngucapin apa gitu. Oh ya, karena tadi kan udah aku tanyain sih sebelumnya, kayak film favorite atau lagu favorite udah belum sih? Belum deh kayaknya. Oh ya. Buat lagu favorite ada nggak sih, atau musisi favorite gitu? Aku dulu fan girlnya One Direction. One Direction. Makanya aku lumayan tertarik gitu ya sama bahasa Inggris, makanya ya itu. Oke. Nah, nggak terasa nih waktu kita ngobrol bareng sama Kak Anas itu udah mau habis. Jadi aku merasa kayak sedih banget karena masih banyak yang mau aku omongin bareng Kak Anas. So buat Kak Anas, thank you so much udah mau datang ke sini dan nyempetin waktunya untuk datang ke sini juga, ngasih banyak banget informasi. Dan juga buat kalian yang pengen join Ekskul English Club, bisa langsung aja kepoin Instagramnya isi.semanila. Nanti kalau misalnya kalian males nyari linknya, nyari nama Instagramnya, bisa nanti lihat aja linknya di description box, nanti bakal ditaruh pokoknya di situ. Nah, buat kalian juga yang pengen lebih kenal kita, bisa langsung kepoin Instagram aku @svaa.jh dan juga Kanas @tasya.kn. Nah, jadi nanti linknya juga bakal ditaruh kok di description box. So, buat kalian semua yang udah nonton video ini dan juga udah dengerin podcast ini, thank you so much. Semoga next time aku bisa ketemu kalian, ketemu Kak Anas juga di next episode Sabana. Pokoknya kalian jangan lupa tonton Sabana, karena tiap episodenya bakal banyak narasumber yang ngasih informasi lebih tentang Semanila, tentang Ekskul Semanila. Pokoknya apapun tentang Semanila yang pengen kalian tahu, bisa nonton podcast Sabana. So wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.